Kemudian adab lagi. Wa inimru'un, jika ada seseorang, wa inimru'un, jika ada seseorang syatamaka, mencacimu, engkau dicaci. Wa ayyaraka, mencelamu, menyebutkan kejelekan nair. Ayyarak mencela, mencaci. Wa in ahadun syatamaka, wa inimru'un syatamaka, wa ayyaraka, jika ada orang mencacimu dan mencelamu, jika ada orang mencacimu dan mencelamu, bima ya'lamu fika, dan dia mencaci itu benar-benar tahu memang kamu itu jelek. Kamu itu jelek memang, kamu punya kesalahan lalu dicaci kamu dengan kesalahan itu. Fala tu'ayyirhu, maka jangan kau balas mencaci dia bima ta'lamu fihi, dengan apa yang engkau ketahui. Fa inna ma wabalu dzalika alaihi, sebab kalau begitu itu bencana akan kena untuk dia sendiri. Artinya begini. Kalau tiba-tiba Anda dicaci dan diolok oleh orang, diungkap kejelekan Anda, dicaci, kau begini. Kalau Imam Ghazali mengajari kita menata hati. Kalau kamu diolok orang itu gini saja deh, kamu pikir. Kamu diolok orang dengan bentuk kejelekan. Kamu pikir saja, kamu jelek benar atau enggak? Kalau jelek benar, ya sudah, jelek benar pas, ngapain marah? Memang saya jelek benar, berarti aku punya kejelekan seperti itu. Aku punya perilaku yang enggak benar. Lalu kita dicaci oleh orang gara-gara perilaku jelek kita. Kenapa marah? Oh memang kita seperti itu. Kata Imam Ghazali. Kalau ternyata orang itu enggak tahu, ini bima ya'lam, yang dia ketahui. Yang dia tidak tahu, mencaci, salah, nuduh Anda begini-begini. Anda pikirin, Anda jelek seperti yang diomongkan atau tidak? Tidak. Ya sudah, kalau tidak, alhamdulillah. Dia nggak tahu. Apakah pengen dia tahu kejelekanmu? Jadi ditata hati, kalau dia mencaci kita dengan kejelekan yang ada pada kita, ya tinggal kita mengatakan memang saya seperti itu, tinggal saya benah diri. Alhamdulillah, itu bentuk teguran buat saya. Mungkin kalau tidak ada yang mencaci dan mengolok, tidak ada yang menghina, mungkin kita tidak akan berubah. Dianggap kita tertutup dari dosa-dosa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ada orang mengingatkan kejelekannya, atau bahkan mencaci dan mencelanya, Sayyidina Umar berkata, rahimallah imra'an ahdali uyubi. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada orang yang telah menunjukkan kejelekanku itu. Imam Ali Zainal Abidin, Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib, beliau suatu ketika dicaci oleh seseorang. Ternyata yang ada di wajahnya adalah tampak senyum dan keceriaan. Lalu berkata kepada orang tersebut, terima kasih. Kau telah ingatkan aku untuk aku menjadi lebih baik. Akan tapi wahai orang yang telah mengolokku, ketahuilah, kejelekan yang tidak kamu ketahui dariku lebih banyak lagi. Jadi kamu belum banyak tahu tentang kejelekanku. Tawaduk malahan, bukan. Siapa bilang? Kurang ajar. Memang lebih bagus kamu dari Imam Ali Zainal Abidin. Dicaci, diolok, ternyata yang ditata hatinya. Kamu mengetahui kejelekanku, terima kasih, insya Allah aku akan benah diri. Tapi kejelekanku yang tidak kamu ketahui lebih banyak lagi. Tawaduk, tidak sok mensucikan diri kayak Nabi saja dicaci. Gak tahu saya. Astagfirullah, la ilaha illallah. Belum tahu saya ya. Apa itu? Dicaci saja kok sudah kayak sudah tidak ada dunia lagi. Dunia jadi sempit. Kalau ada orang mengolok kita, itu hadiah buat kita. Hadiah. Untuk benah diri. Bahkan orang itu kalau mau berbenah itu kan ada cara, kata Imam Ghazali. Kalau kamu ingin baik, itu yang pertama adalah kamu koreksi diri. Kekuranganmu itu apa kira-kira untuk kau benahi? Cuman kadang koreksi diri itu adalah susah. Karena koreksi diri susah, maka coba kamu pesan sahabat dekatmu, orang yang kau cintai, suami, istri, anak, atau siapapun. Katakan kepada mereka, kalau kamu melihat kesalahanku, kekuranganku, tolong cepat kasih tahu aku. Buka diri untuk dikritik, buka diri untuk nasihati. Tolong sahabatku tercinta, kalau kamu melihatku kurang baik atau salah, segera ingatkan supaya aku tidak berlarut dalam kesalahan. Ini tingkatan yang kedua. Pun demikian, kadang seorang sahabat mau mengingatkan bahwa perlu waktu, perlu kesempatan yang tepat. Masih ragu-ragu karena sahabat dekat. Yang ketiga, kalau kamu pengen berbenah diri, pengen tahu kekuranganmu tuh lihat, cari orang yang memusuhimu itu. Waduh, apa yang diomongkan tuh biasanya benar tuh. Kamu begini. Benar tuh, benar. Gitu aja sudah.
Alhamdulillah, saya nyari-nyari susah kekuranganku. Tatanya dia. Dan betul, subhanallah. Termasuk dalam perjalanan ini, kita perjalanan dakwah dan sebagainya, banyak hal kita belajar akhlak dari mereka yang mencaci. Dia mencaci begini, memang saya punya kesalahan dalam hal itu. Selama ini saya tidak sadar. Mungkin omongan kita suka begini, itu nggak sadar. Di saat ada orang yang marah lalu mencaci, wah, oh benar dia. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah memberikan kasih sayang kepada orang yang telah mengkritik kami. Itu. Baik. Dan kemudian, kalau dia melakukan kritik, atau melakukan caci maki kepada diri kita, kemudian kita marah, apa bedanya? Kalau kita membalas, apa bedanya antara aku dengan dia? Kita dengan dia. Nabi pernah mengatakan kalau ada orang mencacimu dan mengolokmu, jangan kau balas. Ada cerita, ya Nabi, ya Rasulullah, ada orang mencaciku dan mengolokku. Apakah boleh aku balas? Kalau kamu balas, kamu sama dengan dia. Kamu tidak punya kelebihan. Makanya kalau ada orang mencaci kita dan mengolok kita, jangan buru-buru membalas. Akan tapi mohonlah kepada Allah pengampunan untuk orang tersebut. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dicaci dan diolok oleh seseorang. Nabi di sampingnya Sayyidina Abu Bakar itu senyum-senyum. Setelah Sayyidina Abu Bakar membalas, Nabi pergi. Ya Rasulullah, tadi aku diolok sama orang, kamu senyum-senyum. Tapi giliran saya membalas, malah kamu pergi. Kok tidak bela saya? Ya Abu Bakar, waktu kamu diolok sama orang itu malaikat mengamini. Malaikat mendoakan kebaikan kepadamu. Tapi setelah kamu membalas tadi, malaikat pergi, maka saya ikut pergi. Itu perlu menata hati dengan ilmu-ilmu semacam ini. Jadi jangan mudah panas, mudah terpuruk di saat diolok sedikit saja. Apalagi di zaman orang tidak ngolok, tidak enak zaman sekarang. Apalagi tadi zaman media sosial dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kita harus menutup diri untuk melihat hal-hal semacam itu. Cuman kadang-kadang kita juga ingin belajar, apa yang kurang pada diri saya. Kita ingin melihat mungkin dari Facebook, saya ingin tahu apa sih kata orang tentang Facebook atau media sosial atau yang ada di Al-Bahjah. Karena saya ingin tahu, yang penyakit adalah kalau mendengar sanjungan. Kita perlu mencari kritikan. Apa sih kritikan untuk kita? Karena kritikan itu adalah berbenah diri. Memang manusiawi kadang-kadang kita sakit lah. Ini baru perlu ditata. Nggak enak itu. Tapi kita harus paham itu yang bakal menyelamatkan kita. Untuk berbenah diri. Tapi ingat, pertama yang harus Anda lakukan di saat Anda mendapatkan kritikan pedas, bahkan yang tidak mudah, tidak pada tempatnya, ini sabda Nabi, jangan kau balas. Kalaupun Anda belum mampu mendoakan doa kebaikan, yang pertama jangan dibalas dulu deh. Mendoakannya perlu tempo, kayaknya ntar dulu deh. Tapi yang jelas Anda jangan mudah membalas. Dan ketahuilah kalau dia mencacimu dengan cara yang salah, ataupun dia tahu kesalahanmu yang sesungguhnya, kesalahan harusnya ditutup. Kalaupun dia harus menasihati dengan cara yang benar, kalau ternyata dia datang kepadamu dan mencacimu, mengingatkanmu dengan cara yang benar, ya cara yang salah, urusannya dengan Allah. Tidak usah kau ikut-ikut ngurusi dia. Maka bersabarlah, jangan kau balas caciannya dengan cacian darimu, agar kamu punya kelebihan. Dan mungkin dengan kelembutan perilakumu itu, menjadikan dia sadar, sehingga tidak akan melanjutkan caci makinya. Kalau orang punya kebiasaan mencaci, Anda balas, dia akan lebih garang lagi. Tapi kalau Anda ucapkan kalimat mohon maaf, terima kasih atas itu semuanya, insya Allah setelah itu tertutup mulutnya. Wah, ini saya caci tanpa begitu. Top-top kalah saya sudah. Assalamualaikum. Beres. Wallahu a'lam.